Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, segenap warga jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari perhentian-Mu yang kudus saat ini, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk bersama-sama ada di sekitar kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Datanglah ya Bapa dan bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari anggota keluarga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama di minggu ini terbaca dari Injil Matius pasal 19. Injil Matius pasal 19 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi sabda Tuhan. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikian jauh bagian sabda Tuhan yang terbaca bagi kita di saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang setia untuk mendengar, mau memelihara dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Shalom. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, bagian sabda Tuhan yang baru saja kita baca dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 hingga ayat 26 berisi tentang pertemuan antara Tuhan Yesus dengan seorang muda yang kaya raya. Pemuda ini dengan penuh kerendahan datang menjumpai Tuhan dan bertanya,
Tuhan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Rupanya orang muda ini sangat mengerti bahwa kehidupan yang ia jalani saat ia berjumpa dengan Tuhan hanyalah sementara, dan pada akhirnya akan menentukan apakah ia berhak hidup, mendapatkan hidup yang kekal atau tidak. Terhadap pertanyaan inilah Tuhan Yesus menguraikan dengan rinci dalam ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Mengenai semua ketetapan dan perintah-perintah Allah yang mesti ditaati dan dilakukan dengan baik, supaya ia dapat memperoleh hidup yang kekal. Juga kita membaca dalam ayat yang ke-21, Tuhan Yesus meminta orang muda ini untuk pergi menjual seluruh harta kepunyaannya, lalu dibagikan kepada orang-orang miskin. Barulah ia dapat mengikuti Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, keluarga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jawaban Tuhan atas pertanyaan orang muda tadi sungguh menggelisahkan hatinya. Bagaimana tidak? Ia harus menjadi miskin, tak berpunya, barulah ia dapat mengikuti Tuhan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Apa sesungguhnya maksud Tuhan melalui kata-kata ini? Pergilah dan jualah segala milikmu. Untuk inilah, marilah kita bersama-sama mendengarkan beberapa pesan penting berkenaan dengan tema perenungan kita di pagi ini, yaitu murid yang berkarakter Kristus. Melalui bacaan ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita renungkan dan kita jadikan sebagai pedoman dan panduan dalam perjalanan iman kita tiap-tiap hari. Yang pertama, melalui bacaan ini kita belajar ada aspek terpenting yang ditemukan dalam teks ini, yaitu ketaatan. Ketaatan adalah kesediaan seseorang untuk melaksanakan suatu perintah atau ketetapan tanpa paksaan, tanpa tekanan, oleh karena kesadaran yang kuat di dalam diri atau di dalam batinnya. Ketaatan kepada Allah sama artinya dengan kesediaan untuk memberi diri secara total agar dipimpin oleh Allah. Dalam bagian firman yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus mengharapkan adanya ketaatan dari pemuda tadi untuk dapat melaksanakan firman-Nya. Tentu hal yang sama juga Tuhan inginkan agar terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak pilihan-Nya. Sebagai anak-anak pilihan yang ada dalam tuntunan dan penyertaan-Nya, saudara dan saya diminta untuk sungguh-sungguh taat kepada Allah, melaksanakan seluruh kehidupan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ini menjadi hal yang terpenting sebagai wujud, sebagai ciri dari seorang murid yang berkarakter Kristus. Hal yang kedua, Bapak Ibu, dalam bagian firman Tuhan ini kita membaca dan menemukan di sana bahwa ada kerinduan yang besar untuk bertanya kepada Yesus. Bertanya kepada Yesus. Kesediaan orang muda yang kaya itu dalam teks ini untuk datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus adalah hal yang sangat istimewa. Sebab tidak semua orang ingin datang dan bertanya kepada Tuhan. Namun dalam bacaan ini disampaikan kepada kita secara rinci bahwa ada kerinduan yang besar dalam diri dan dalam batin orang muda tadi. Kemudian mendorongnya untuk datang berjumpa dengan Yesus dan bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi beban pergumulan dalam kehidupannya. Kita sama-sama tahu bahwa Yesus setia untuk mendengar setiap pertanyaan, setiap pergumulan yang dibawa dan dipersembahkan kepadanya.
Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan ingin untuk menjumpai saudara dan saya. Ia sanggup menolong kita yang berbeban. Ia menyediakan jawaban atas semua pertanyaan dan pergumulan-pergumulan yang dibawa kepadanya. Bertanya kepada Tuhan adalah hal yang baik. Bertanya sama halnya dengan membawa kehidupan kita dan mempersembahkan seutuhnya kepada Allah. Ini adalah ciri kedua seorang murid yang berkarakter Kristus, yaitu kerinduan untuk bertanya, untuk menjumpai dan bertanya kepada Yesus. Hal ketiga yang kita temui dalam bacaan ini, melalui bacaan ini kita membaca dan menemukan bahwa ada kerinduan untuk mendengar. Kita tahu bahwa mendengar adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Tanpa mendengar, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa mendengar yang jelas, kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan, dalam tugas, dalam kepercayaan yang diberi kepada kita tiap-tiap hari. Bandingkan kisah hidup manusia pertama dan istrinya di tanah Eden. Mereka mendengar, lalu melupakan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Mereka gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada mereka. Mereka jatuh dalam dosa dan kelemahan oleh karena mereka mengabaikan pendengaran dan ketaatan kepada petunjuk-petunjuk dan firman yang Tuhan beri kepada mereka. Mendengar suara Yesus dalam bacaan ini membuat hati pemuda tadi menjadi gelisah, sangat gelisah. Oleh karena hatinya telah terbelenggu atau dibelenggu oleh harta dan kekayaan yang ia miliki. Padahal Tuhan bersabda dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Pada titik inilah aspek mendengar suara Yesus sangatlah penting untuk dilakukan di tengah-tengah kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan hal yang terakhir, yang penting dalam bacaan ini, setelah ada ketaatan dan kerinduan untuk bertanya kepada Yesus dan kesediaan untuk mendengar suara Yesus, maka Tuhan menghendaki agar kita pergi untuk mewujud nyatakan, untuk melakukan tindakan nyata di tengah-tengah kehidupan yang dipercayakan kepada kita. Pergilah dan jualah segala milikmu. Ini adalah perintah yang Tuhan sampaikan kepada orang muda tadi. Pergi dan menjumpai adalah sikap hidup yang dikehendaki oleh Allah. Allah berkenan akan sikap hidup yang dinyatakan melalui tindakan-tindakan nyata bagi sesama di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Itulah sebabnya Tuhan Yesus merangkum semua ketetapannya dalam dua perintah utama, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi Allah mesti diwujud nyatakan melalui tindakan nyata, tindakan kasih kepada sesama. Ada perintah aktif yaitu kasih, peduli dan solider dengan sesama yang membutuhkan. Orang muda ini gelisah oleh karena ia belum mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Kalaupun ia mengasihi Allah, itu hanya terbatas pada ketaatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tanpa perbuatan-perbuatan nyata di tengah-tengah kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga Allah yang diberkati. Saat ini kita berada di bulan pendidikan Gemit. Kita ada di bawah terang tema murid yang berkarakter Kristus. Karakter adalah kepribadian yang tampak atau yang terlihat dengan jelas.
tanpa kepalsuan dalam keseharian hidup anak-anak pilihannya. Seseorang dikatakan memiliki karakter yang baik bila ia memiliki sikap hidup yang baik dan berkenan kepada Allah. Melalui bacaan ini, kita menemukan bahwa orang muda tadi memiliki kepribadian yang baik. Ini bisa kita temui dalam ayat yang ke-20. Ia telah melaksanakan segala perintah dan ketetapan Allah sejak masa mudanya. Namun, memiliki kepribadian yang baik belum cukup. Itu baru 50%. Itu baru setengah. Supaya menjadi sempurna atau menjadi 100%. Orang muda tadi harus memiliki kesediaan untuk melayani sesama melalui seluruh karya, hidup, dan talenta yang Allah beri kepadanya. Persembahkanlah talentamu. Persembahkanlah hidup dan karyamu kepada Allah melalui pelayanan kepada sesama. Dengan demikian, kita dapat melaksanakan seluruh kehendak Allah secara menyeluruh, secara paripurna. Dan bukankah hal demikian yang dikehendaki oleh Allah? Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Nyatakanlah kasih kepada sesamamu sebagaimana yang Allah kehendaki. Sebab hanya dengan jalan demikianlah kita bersama-sama akan menemukan kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal sebagaimana yang dikehendaki oleh orang muda tadi akan menjadi warisan setiap anak-anak pilihannya bila ada kesediaan untuk taat, mendengar, dan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah melalui tindakan-tindakan nyata di tengah-tengah kehidupan yang Allah percayakan bagi kita. Tuhan kiranya menolong kita semua melalui firman-Nya di saat ini. Amin.